Halo, nama saya Flavia. Saya dari kelas Yohanes GKI Sion Tasikmalaya. Saya akan membawakan sebuah puisi untuk kedua orang tua saya. Dia yang selalu menemaniku. Dia yang selalu mengerti aku. Ketika aku sedih, senang, dia penghiburku. Dialah Mama. Mama selalu menegurku ketika aku salah. Mama selalu mengingatkanku ketika aku lupa. Terima kasih, Mama. Dia yang selalu membuatku tegar. Dia yang selalu membuatku tersenyum. Ketika aku bimbang, ketika aku terjatuh, dia pahlawanku. Dialah Papa. Papa, engkau selalu berkorban untukku. Papa, engkau selalu bekerja dan berjuang untukku. Terima kasih, Papa. Tuhan, doaku untuk mereka selalu sehat dan bahagia. Aku akan selalu menyayangi mereka. Terima kasih. Halo anak-anak, senang sekali hari ini Loso Ciaca bertemu lagi dengan kalian. Di mana ini? Di AP bukan ya? Di AP bukan Loso? Bukan. Di mana ini Loso ini? Kita sekarang lagi ada di Sekolah Minggu GKI Sion. Yuk, hari ini kita walaupun hari Minggu, kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Kalian omong-omong seminggu ini, kalian sekolahnya susah nggak? Tugas kalian banyak nggak? Atau kalian ada yang santai-santai aja? Ya, walaupun kalian lagi banyak tugas atau ada yang lagi santai, kalian ada yang mungkin lagi sakit, lagi sedih, tapi Tuhan Yesus selalu menemani kalian. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Hari ini walaupun kami berada di rumah, kami tetap dapat beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, Kau dapat memampukan kami untuk tetap beribadah. Tuhan, kami juga mau berterima kasih untuk pernyataan-Mu selama seminggu ini. Kami juga mau berterima kasih untuk berkat Tuhan melalui papa dan mama kami. Terima kasih Tuhan, kami sekarang mau beribadah kepadamu dengan baik. Kami mau memuji-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami juga mau mempersembahkan persembahan untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, yuk sekarang kita semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus sudah menemani kita, menyertai kita dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya. Dan kita pun mau memuji Tuhan dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Kita nyanyikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Anak-anak, sekarang lo sejajah menemani kalian hari Minggu aja. Lo Fun, lo Eni juga menemani kalian di hari Minggu. Sekarang kalian lagi online, susah nggak ketemu teman-teman? Susah ya? Nah, anak-anak, tapi ada loh yang selalu setia, selalu teman setia kalian. Siapa? Betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu setia menemani kalian. Dia selalu ada di waktu kamu lagi belajar, ada. Waktu kamu lagi bermain juga ada. Yuk, dengan tetap berdiri kita nyanyikan lagu Teman Setia. Terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hei, Dia teman setia. Senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hei, Dia teman setia. Cucuru, 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 cucuru. Berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hei, Dia teman setia. Ya anak-anak, Tuhan Yesus adalah teman setia kita. Anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian sekarang boleh duduk, kalian siapkan diri kalian. Kita mau panggil Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Kita undang Tuhan, kita mau mohon Tuhan agar dapat memampukan kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Yuk kita nyanyikan, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus ku
anak-anak, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau mau menjadi teman setia kami. Sekarang Tuhan, kami juga memohon pertolongan-Mu agar Tuhan memampukan kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan juga tolong lose kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Lauso Vivi. Hari ini Lauso akan cerita masih tentang Raja Daud. Anak-anak, pernah membuat sebuah keputusan nggak? Tanpa disadari, kita sering loh membuat keputusan. Misalnya, pagi ini mau makan apa ya buat sarapan? Anak-anak pasti bisa menjawabnya dengan mudah, tanpa memikirkannya dengan waktu yang lama. Tapi ada beberapa hal yang harus kita pikirkan dengan waktu yang lebih lama sebelum membuat keputusan. Misalnya, kalau sudah lulus, saya mau melanjutkan sekolah di mana ya? Nah, mungkin kita pengen sekolah di sekolahan yang favorit, tapi kita juga perlu meminta arahan dari orang tua kita. Dan jangan lupa, kita berdoa dan minta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa membuat keputusan dengan benar dan terlebih lagi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika Raja Daud sudah tua dan lanjut umurnya, keadaan fisik Daud menjadi semakin lemah dan kepemimpinannya pun tidak sekuat dulu lagi. Bahkan para pegawainya sibuk mencari cara bagaimana supaya Daud menjadi kuat lagi seperti dulu. Mereka tidak menghiraukan jika suatu saat Daud meninggal, maka siapa yang akan menggantikannya sebagai raja? Oleh karena itu, Daud harus cepat-cepat membuat keputusan siapa yang akan menggantikannya sebagai raja. Lalu bagaimana cara Daud memilih pemimpin untuk menggantikannya? Apakah dengan cara manusia atau dengan caranya Tuhan? Salah satu orang anak Daud yang bernama Adonia melihat dan menggunakan kesempatan ini untuk menjadikan dirinya sebagai raja. Adonia begitu percaya diri untuk menjadi raja karena dia yakin dia adalah anak yang dikasihi Daud. Dia juga yakin punya pendukung di sekitarnya, orang-orang ahli yang dulunya setia bekerja kepada Daud. Salah satunya adalah Yoab. Adonia mengundang semua saudara-saudaranya, anak-anak raja, pegawai-pegawai raja, untuk sama-sama merayakan bahwa dirinya menjadi raja pengganti Daud. Tapi Nabi Nathan, Benaya, para pahlawan, bahkan Salomo adiknya tidak diundangnya. Sepertinya Adonia akan jadi penggantinya Daud. Siapa yang berani menentang Adonia untuk menjadi raja? Ternyata ada yang tidak setuju Adonia menjadi raja untuk menggantikan Daud, yaitu Nabi Nathan. Anak-anak masih ingat siapa Nabi Nathan? Dia adalah nabi yang mengingatkan Daud ketika Daud berbuat dosa, yaitu mengambil Batsheba, istrinya Uria. Nabi Nathan mempunyai hikmat. Dia tahu kalau menentang Adonia secara langsung itu akan sangat berbahaya. Lalu Nabi Nathan ini berbicara kepada Batsheba supaya Batsheba berbicara lagi kepada Daud mengenai Adonia ini. Nabi Nathan mengatur semuanya, apa yang harus Batsheba ucapkan kepada Daud, dan juga kapan Batsheba harus menemui Daud. Setelah Nabi Nathan dan Batsheba bertemu dengan Daud dan menanyakan tentang Adonia yang menjadikan dirinya sebagai raja, maka Daud teringat bahwa dia pernah bersumpah akan menjadikan Salomo sebagai raja. Allah lah yang telah memilih Salomo. Maka sumpahnya Daud pada waktu itu
bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena Allah yang telah memilih Salomo untuk menjadi raja. Allah telah memilih Salomo menjadi raja, dan melalui Nabi Nathan, Daud diingatkan bahwa Daud harus mengangkat Salomo menjadi raja sesuai dengan rencana Allah. Maka Daud memanggil Imam Zadok, lalu Nabi Nathan dan Benaya untuk mengurapi Salomo menjadi raja. Anak-anak coba perhatikan. Ketika Adonia menjadikan dirinya sebagai raja, di sana tidak ada imam dan tidak ada nabi. Tetapi ketika Salomo akan diurapi menjadi raja, di sana ada Imam Zadok dan juga Nabi Nathan. Imam yang mewakili pemimpin agama Israel dan nabi yang mewakili suara Tuhan bagi Israel untuk mengurapi Salomo. Maka pergilah mereka dan membawa Salomo ke Gihon. Di sanalah Salomo diurapi menjadi raja. Seluruh rakyat tentunya sangat bersukaria. Mereka sangat senang Salomo menjadi raja. Setelah mendengar hal itu, Adonia menjadi kaget. Dan para undangannya juga takut. Mereka semua melarikan diri. Adonia datang kepada Salomo, memohon kepada Salomo supaya Salomo berjanji untuk tidak membunuh dia. Lalu apa yang diberikan kepada Adonia? Jawaban apa yang diberikan Salomo kepada Adonia? Salomo memberikan jawaban yang bijaksana. Kalau Adonia adalah seorang kesatria, maka tidak ada alasan bagi Salomo untuk membunuhnya. Tapi kalau Adonia berbuat jahat, maka dia harus dihukum mati. Anak-anak, dari sinilah Salomo menunjukkan hikmatnya dalam memimpin bangsa Israel. Dia tidak menjanjikan pengampunan kepada Adonia, tapi Salomo menjanjikan perlakuan yang adil kepada Adonia. Kalau dulu pada masa kepemimpinan Daud, seringkali Daud menggunakan hatinya, cintanya, sehingga orang yang bersalah yang seharusnya dihukum malah tidak dihukum. Tetapi Salomo bertindak dengan keadilan. Ketika Daud sudah tua dan waktu kematiannya sudah semakin dekat, Daud berpesan kepada Salomo untuk tetap hidup setia kepada Tuhan, tetap hidup di jalan yang sudah Tuhan tentukan. Karena dengan begitu, Tuhan akan menepati janjinya kepada Daud, yaitu jika anak laki-laki Daud tetap hidup dengan setia kepada Tuhan, dengan segenap hati dan jiwanya, maka keturunan Daud tidak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Anak-anak, manusia seringkali memilih pemimpin melihat dari karismanya. Tapi Tuhan memilih pemimpin karena ketetapannya. Tuhan punya hikmat. Dengan hal ini, biarlah hidup kita tetap rendah hati di hadapan Allah. Tuhan mau kita tetap menantikan waktu Tuhan, menerima keputusan Tuhan. Karena Allah lah yang memiliki hidup kita. Allah lah yang memiliki hikmat. Dan Allah lah yang menciptakan kita, dan Dia juga yang menebus kita. Ayat hafalan untuk minggu ini, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau tetap setia untuk memelihara hidup kami sampai hari ini. Tuhan, biarlah kami hidup di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Ajar kami untuk menantikan waktu Tuhan,
Ajar kami untuk menerima semua ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-rencana Tuhan dalam hidup kami adalah rencana-rencana Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, bagaimana cerita firman Tuhan tadi yang diceritakan oleh Lose Vivi? Ya, Tuhan tetap setia kepada Raja Daud. Tuhan menemani, Tuhan menyertai dari Raja Daud waktu masih muda, waktu masih kecil, sampai Raja Daud meninggal. Dan Tuhan juga tidak melupakan janjinya. Tuhan menepati janjinya kepada Raja Daud untuk mengangkat anaknya menjadi seorang raja. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer, minta tolong ke papi dan mami, atau kalian masukkan amplop, dikumpulkan dulu, nanti baru diserahkan kepada lause-lause. Atau bisa bagi kalian yang mengambil kemarin kotak persembahan, bisa dimasukkan ke sana dan nanti diberikan ke gereja. Sekarang kita mau menyanyikan satu pujian, Aku Anak Raja. Dan nanti akan tutup doa oleh Lause Ven-Ven. Kita nyanyikan Aku Anak Raja. Raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anak, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami. Kami sudah memuji-muji Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh ingat tentang firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk setiap kami yang akan berlibur sebentar lagi, supaya Tuhan juga menolong kami. Walaupun kami mungkin tidak kemana-mana, hanya di rumah saja, tapi biarlah Tuhan memberikan kami sukacita. Kami juga berdoa untuk orang tua kami di dalam segala pekerjaan mereka, supaya Tuhan juga memberkati. Beri mereka sukacita, beri mereka kekuatan, juga berikan mereka kesehatan. Bahkan Tuhan berikan mereka kesabaran ketika menghadapi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami dan Tuhan akan memberkati kami. Sebentar kami akan berpisah, kembali kepada kehidupan kami, melakukan aktivitas kami. Tuhan yang menolong kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya anak-anak, ibadah kita sampai di sini. Kalian jangan lupa tetap berdoa, tetap bersemangat dalam sekolah, dan tetap jaga kesehatan. Lase Jaja di sini, Lase Ven-Ven di sini, Lase Eni di sini. bye-bye. Dah.